Dahulu kala, di Pulau Jawa pada tahun 1825 terjadi perang antara rakyat yang dipimpin Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Perang Jawa atau juga dikenal Perang Diponegoro ini berakhir pada tahun 1930 setelah Pangeran Diponegoro tertangkap pasukan Belanda. Sebagian pasukan Diponegoro yang selamat menyelamatkan diri dengan berpencar, termasuk Kiai Zakaria II. Konon ia salah satu pasukan inti Pangeran Diponegoro. Ia adalah anak Kiai Zakaria, ulama dari kerajaan Mataram dengan nama lain Raden Mas Suryo Kuesomo atau Raden Mas Suryo Diatmojo cucu Paku Bono pertama. Kiai Zakaria II memilih mengembara seorang diri sembari menyebarkan agama Islam. Ia berjalan kaki selama bertahun-tahun mulai dari Yogyakarta, Sleman, Nganjuk, Bojonegoro sampai Blitar. Dalam setiap perjalanannya, ia sering menolong orang-orang yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang suku atau agamanya. Baginya setiap orang yang kesusahan wajib ditolong. Pada suatu hari, di tengah perjalanannya, ia berjumpa dengan seorang wanita Tionghoa yang sedang hamil tua. Wanita itu bercerita kalau sudah beberapa lama tidak bertemu suaminya yang pergi ke Cina. Sebelum melahirkan, ia ingin menyusul sang suami ke Cina agar kelak anaknya tahu siapa ayahnya. Namun uangnya tak cukup untuk ongkos naik kapal. Sudilah kakek menolong. Saya ingin anak dalam kandungan ini tahu siapa ayahnya. Kelak kami tidak akan melupakan kebaikan kakek, kata wanita itu. Saya hanya bisa memberikan ini. Semoga cukup membantumu. Pergilah nak, supaya anakmu bisa segera bertemu ayahnya, ucap Kiai sembari memberikan beberapa keping uang yang nominalnya banyak sisa bekal dari Mataram. Ia kembali melanjutkan perjalanan setelah wanita itu dengan perasaan haru mengucap rasa terima kasih. Pengembaraan Kiai Zakaria II berakhir di tepi sungai Brantas di desa Sanan, Kesamben, Blitar. Ia berjumpa dengan seorang warga setempat bernama Tasiman yang menanyakan asal-usulnya. Tidak ingin jati dirinya terkuak karena khawatir keberadaannya diketahui Belanda. Ia menjawab, saya ini sendirian. Tasiman mengira nama lelaki separuh baya itu Jugo. Sejak saat itu ia dikenal dengan nama Mbah Joego atau Eyang Joego. Pada suatu hari, desa itu terkena wabah penyakit menular hingga banyak penduduk yang mati. Mbah Joego berusaha mengobati warga yang sakit dengan ramuan jamu buatannya sembari berdoa dan upayanya berhasil. Warga menyanjungnya tetapi ia bersikap rendah diri. Semua ini berkat pertolongan Tuhan. Saya sebagai manusia biasa hanya sebagai perantara yang memohon melalui doa, ucap Mbah Joego. Kabar kehebatan Mbah Joego yang mampu menyembuhkan penyakit menyebar luas hingga banyak orang yang datang untuk berguru dan masuk Islam. Raden Mas Iman Sujono, Cicit Hamengkubuwono yang juga muridnya semasa di Mataram tidak luput mendengar kabar itu. Kami di Mataram mendengar kabar tentang seorang kakek sakti yang berhasil sembuhkan warga dari wabah penyakit menular. Kami yakin itu guru, karena itu saya kemarin ingin menyusul. Masih banyak ilmu yang perlu saya pelajari. Izinkanlah saya ikut guru, ujar Sujono sembari sungkem di kaki Mbah Joego. Permintaan itu dijawab Mbah Joego dengan anggukan sembari meminta muridnya kembali berdiri. Sejak saat itu warga setempat tahu siapa sebenarnya Mbah Joego. Mereka kemudian begitu menghormatinya dan banyak yang menjadi muridnya. Konon keimanan Mbah Joego semasa hidup yang kuat menjadikannya sebagai perantara doa yang baik kepada Tuhan. Sekalipun ia sudah meninggal, banyak kisah kesaksian orang-orang yang doanya terkabul setelah berdoa di makamnya. Baik doa memohon kelimpahan rezeki, kesehatan, jodoh dan segala permohonan lainnya. Kesaksian kisah ini membuat makam banyak dikunjungi orang dari berbagai agama yang ingin berdoa. Sejak adanya makam Mbah Joego yang dirawat Peyam, Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur ramai dikunjungi orang yang ingin berziarah. Namun seiring perkembangan, banyak orang yang gagal paham dalam berdoa. Orang-orang yang datang meyakini dengan berdoa di makam Mbah Joego bakal mendatangkan kekayaan. Gunung Kawi kemudian lebih dikenal dengan tempat pesugihan. Fenomena ini tentu saja menyimpang dari kepribadian Mbah Joego semasa hidup yang religius.